Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ini materi berikutnya, yaitu prosedur pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang kemarin kita sudah berbicara mengenai pengurusan surat masuk ya dengan sistem buku agenda. Nah, kali ini kita mencoba membahas surat keluar dengan sistem buku agenda. Jadi ada beberapa tahapan prosesnya ya yang harus dilalui. Yang pertama yaitu pembuatan konsep surat. Nah, pembuatan konsep surat ini bisa dilakukan secara sentralisasi ya. Misalnya dipusatkan pada satu unit kerja tertentu atau juga bisa dibuat dengan cara desentralisasi ya, bisa dibuat oleh masing-masing unit kerja, itu bisa membuat konsep surat sendiri-sendiri ya. Jadi ada dua cara, bisa sentralisasi, bisa desentralisasi. Nah, kemudian pembuatan ini konsep surat itu bisa dilakukan langsung oleh pimpinan kantor atau direktur sebuah perusahaan ya, itu, atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh kantor atau perusahaan yang bersangkutan untuk menjadi konseptor. Nah, ini konseptor, yaitu pegawai yang diberi tugas untuk mengkonsep surat. Nah, setelah itu konsep surat tersebut ya oleh konseptor ya harus mendapat persetujuan dari pimpinan kantor atau perusahaan ya yang bersangkutan. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk mendapat persetujuan itu adalah untuk memastikan bahwa draft ya, konsep surat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan atau direktur, atau kalau memang ada yang perlu diperbaiki dan bisa dilakukan perbaikan atau revisi-revisi kecil tentang draft surat itu. Nah, langkah berikutnya adalah pencatatan surat. Jadi konsep surat yang sudah mendapat persetujuan dari pimpinan atau dari direktur perusahaan kemudian dicatatkan dalam buku agenda surat keluar. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk meregistrasi atau untuk mendaftarkan surat itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris ya, sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor atau perusahaan tersebut. Nah, biasanya seorang agendaris itu sudah tahu kalau surat yang ini nomornya seperti ini ya, nanti surat berikutnya seperti ini. Jadi itu tugas agendaris. Makanya setelah mendapat ini persetujuan ya, maka dimintakan nomor surat dari agendaris. Nah, berikutnya yaitu ini buku agenda surat keluar ya. Jadi ada nomor, tanggal pembuatan, nomor agenda. Nah, nomor agenda ini yang memberikan nanti dari agendaris ya. Tadi kemudian ada nomor surat, kemudian ada perihal ya, perihal misalnya undangan rapat, kemudian ditujukan kepada siapa ya, misalnya direktur pemasaran atau apa begitu, alamatnya, isi suratnya, misalnya rapat pemegang saham misal, dan seterusnya. Kemudian keterangan ya, kalau ada yang perlu ditambahkan, biasanya dicantumkan di keterangan ini ya, di kolom keterangan ini ya. Tuh. Kemudian langkah berikutnya adalah pengetikan konsep surat. Jadi konsep surat yang sudah mendapat persetujuan dari pimpinan dan juga sudah mendapat nomor surat tadi, nomor agenda tadi, nomor surat ya, itu selanjutnya diserahkan kepada juru ketik ya, yang mengketik surat ya, atau seringkali disebut typer ini ya. Nah, typer ini atau petugas yang mengetik surat itu harus betul-betul memeriksa hasil ketikannya ya. Jangan sampai ada
kesalahan sekecil apapun ya dari surat itu, misalnya huruf A diketik menjadi U misalnya, ya ini contohnya. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa tidak ada kesalahan apapun, baru surat itu di-print atau dicetak. Nah, setelah itu surat tersebut di dimintakan tanda tangan kepada yang berwenang ya, misalnya pimpinan atau yang bertanggung jawab mengenai surat itu, misalnya kepala divisi atau kepala bagian dan seterusnya ya. Ini. Nah, yang bertanggung jawab itu, maksud saya yang bertanggung jawab memberi tanda tangan itu membubuhkan tanda tangan ya di atas nama terang. Oke. Nah, setelah surat itu ditandatangani, kemudian diberikan cap dinas. Nah, biasanya masing-masing kantor, perusahaan itu mempunyai capnya, cap dinas sendiri-sendiri ya, cap basah dan seterusnya itu ya. Ini. Nah, tujuannya apa pemberian cap dinas itu? Pertama, untuk memberi tanda sahnya surat itu, dan sekaligus nanti di dalam metode di dalam nilai keberlanjutan ini juga nanti bisa dilihat otentisitas dan originalitas dari surat itu yang sudah diberi cap basah tadi ya. Oke. Nah, setelah itu melipat surat. Jadi original recordnya, surat yang asli yang akan dikirim ke yang berhak menerima itu harus dilipat secara rapi ya. Tergantung aturan melipat di organisasi atau kantor yang bersangkutan. Itu teknik melipat surat kan macam-macam, banyak sekali ya. Misalnya kantor A menggunakan teknik seperti ini, maka lipatannya harus sama ya, seperti yang digunakan di kantor atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian lembar yang kedua atau duplikat ini disimpan sebagai rekod arsip aktif ya, atau dokumen. Nah, yang lembar kedua ini tanpa dilipat. Karena apa? Karena lembar kedua ini akan disimpan di dalam folder atau map yang kemudian diletakkan di laci filing kabinet. Ya. Oke. Nah, setelah itu penyampaian surat. Jadi surat yang sudah rapi ditandatangani, diberi stempel basah, kemudian dimasukkan ke dalam sampul yang sudah disediakan di perusahaan atau kantor itu. Nah, biasanya sampulnya itu sudah ada logonya dan alamatnya, alamat kantor, perusahaan dan seterusnya. Baru dimasukkan dan dilekatkan dengan lem secara rapi ya. Nah, setelah itu pengiriman surat. Nah, pengiriman surat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui pos, bisa melalui perusahaan jasa pengiriman, ya, bisa melalui kurir, atau juga bisa menggunakan faksimile, atau juga bisa menggunakan email ini, ya. Nah, khusus untuk surat yang dikirim melalui kurir ini harus disertai dengan buku ekspedisi ekstern ya. Gunanya apa? Gunanya buku ekspedisi ekstern ini untuk bukti ya, bahwa pengiriman penyampaian surat yang ditujukan kepada pihak di luar kantor itu sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, ini contoh bukunya. Buku ekspedisi ekstern ya. Ini ada nomor urut ya, tanggal surat itu dikirim kepada yang dituju ya, kemudian nomor suratnya ya dimasukkan di sini, kemudian nama penerima. Nah, biasanya kalau surat itu dikirimkan ke satu perusahaan atau kantor itu tidak langsung diterima oleh pimpinan ya, kalau surat itu ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kantor. Nah, biasanya diterima oleh pegawai yang diserahi tugas untuk menerima surat. Nah, biasanya tugas penerimaan surat ini dilekatkan pada satpam ya biasanya ini. Nah, maka kalau itu diterima oleh satpam di kantor itu, maka
harus dibubuhkan tanggal penerimaannya, dan yang menerima satpam tadi memberikan paraf di buku ekspedisi ekstern ini, ya, gitu. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi yang asli tadi sudah dikirim ke alamat yang berhak. Nah, sedangkan yang tembusan tadi, yang lembar kedua, ya, itu disimpan sebagai active record, arsip dinamis aktif. Nah, di tempat kita hanya disebut arsip aktif ini, ya. Kemudian penyimpanannya dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan yang dipakai di organisasi atau kantor yang bersangkutan, ya. Biasanya kan tiap-tiap kantor itu mempunyai filing system sendiri, ya, itu sistem pemberkasannya sendiri-sendiri, misalnya menggunakan alfanumerik, alfabetik, ya, geografis, dan seterusnya, ya, tergantung dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan, ya. Nanti kita juga bicara mengenai filing system, ya, termasuk juga nanti bagaimana mengindeks dan seterusnya. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.